Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari D4 Teknologi Radiologi Pencitraan dari Universitas Airlangga Surabaya. Kami dari kelompok 1 Matematika Radiologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ines Al-Azizu Israk dengan NIM 152010383003. Saya Putri Aida Yasmin dengan NIM 1520103001. Nama saya Alvin Nanda Aprilia Ratu Jainisa dengan NIM 1520109830. Saya Novita Dewi Pratama, NIM 152010383004. Nama saya Sunan Ali Putra dengan NIM 152010383065. Saya Trinita Putri Sudisnya dengan NIM 152010383006. Saya Salsabila Aprilia Zain, NIM 152010383007. Saya Aldila Devima Mubarokah dengan NIM 152010383008. Nama saya Pusin Alfia Erusiu, NIM 152010383009. Saya Putri Jangan Biru, NIM saya 152010383001. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penentuan Densita Citra X-ray tulang dengan metode fraktal berbasis analisis fluorescence. Pendahuluan. Pencitraan medis merupakan teknik atau proses yang digunakan untuk membuat gambar tubuh manusia atau organ dalam tubuh untuk tujuan klinis. Pengolahan citra dilakukan untuk mendapatkan citra yang memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan citra semula. Proses pengolahan citra pada proses radioterapi sangatlah penting guna diagnosis kondisi penyakit tanpa harus melakukan pembedahan dan juga langkah perencanaan pengobatan atau treatment selanjutnya. Metode analisa fraktal adalah salah satu metode berbasis pola yang telah banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Manfaat metode analisa fraktal diantara lain yang pertama menganalisa otak manusia, yang kedua menganalisa kanker, yang ketiga menganalisa dinamika detak jantung anak muda yang terkena sindrom metabolik, yang keempat menganalisa kanker payudara, dan yang kelima menganalisa data radiografik tulang trabekular. Selanjutnya, pada pengolahan citra, densitas film radiografi menunjukkan tingkat kehitaman citra pada film. Film dengan tingkat kehitaman yang tinggi memiliki densitas yang tinggi pula. Menurut Vaskus dan kawan-kawan tahun 2007 mempresentasikan secara detail analisis kekasaran permukaan melalui dua parameter. Dua parameter tersebut meliputi dimensi fraktal dan panjang penampang bintang, crossover length. Nilai intercept mewakili nilai kontras densitas antara satu titik dengan titik lainnya yang terdistribusi di seluruh citra, dan citra abnormal memiliki variasi nilai densitas yang lebih besar dibandingkan citra normal. Metode penelitian, desain program. Desain program pengolahan citra di sini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pre-processing dan dilanjutkan dengan analisis citra. A. Pre-processing. Proses analisis citra dilakukan setelah dilakukan pre-processing untuk meningkatkan kualitas tampilan citra agar memiliki format yang lebih baik, sehingga citra tersebut menjadi lebih mudah diolah lebih lanjut. Pre-processing di sini menggunakan cropping. Proses cropping atau pemotongan gambar dilakukan untuk memotong atau mengambil bagian gambar sesuai dengan area tertentu yang diperlukan. B. Analisis citra. Analisis ini dilakukan dengan meliputi penentuan intercept citra. Tahapan-tahapan proses pada metode ini yaitu variasi nilai piksel citra dalam domain spasial ditransformasikan ke dalam domain frekuensi. Transformasi ini untuk mendapatkan power spectral density atau PSD dari data spasial ini. Jika suatu citra berkelakuan sebagai fraktal, maka kurva log magnitude kuadrat vs log frekuensi akan menghasilkan bentuk yang linier. Kurva ini akan memiliki kemiringan atau slope dan titik potong pada sumbu G yang disebut dengan intercept. Dimensi fraktal citra dihitung dari nilai slope dengan persamaan, yaitu D sama dengan 6 plus beta per 2, di mana D adalah nilai dimensi fraktal dan beta adalah nilai slope.
Sedangkan nilai intercept dihitung dari titik potong kurva linier tersebut terhadap sumbu log magnitude kuadrat. Pengujian program dilakukan dengan menginputkan file citra X-ray tulang tangan ke dalam program yang telah dibuat. Ini dilakukan terhadap program pre-processing maupun program analisis citra. Adapun citra yang diinputkan yaitu citra X-ray sepasang tulang tangan dengan ukuran sebagai berikut. Pada pengolahan citra, densitas film radiografi menunjukkan tingkat kehitaman citra pada film. Film dengan tingkat kehitaman yang tinggi memiliki densitas yang tinggi pula. Vasquez pada 2007 mempresentasikan secara detail analisis kekasaran permukaan melalui dua parameter. Dua parameter tersebut meliputi dimensi fraktal dan panjang penampang lintang atau crossover range. Nilai intercept mewakili nilai kontras densitas antara satu titik dengan titik lainnya yang terdistribusi di seluruh citra. Dari citra abnormal memiliki variasi nilai densitas yang lebih tinggi dibanding citra yang normal. Di sini menunjukkan 3 gambar ulang tangan dengan ukuran yang berbeda-beda. Pada gambar pertama menunjukkan citra X-ray tulang tangan dengan ukuran 600 x 539. Pada gambar kedua menunjukkan citra X-ray tulang tangan dengan ukuran 600 x 518. Pada gambar ketiga menunjukkan citra X-ray tulang tangan dengan ukuran 630 x 497. Kemudian processing. Proses pre-processing dilakukan yaitu cropping dan thresholding. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki citra agar lebih mudah diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan pada proses ini dapat dilihat pada gambar 2. Pengujian program analis citra. Proses analis citra atau penentuan dimensi dan juga intercept dilakukan melalui beberapa tahap. Dalam analisis Fourier 2 dimensi, transformasi terdiri dari data magnitude dan data fase yang mencakup arah 2 dimensi, di mana setiap titik mewakili frekuensi dan orientasi gambar asli. Transformasi ini untuk mendapatkan power spectral density atau PSD dari data spasial. Dilanjutkan dengan memberi nilai untuk fasa yang bernilai dan membuat histogram nilai fasa. Lihat pada tabel 1. Plot histogram nilai fasa membentuk random secara seragam. Berarti data ini membentuk fraktal. Dan sebaliknya, apabila nilai fasa tidak random, maka bukan fraktal. Berikut ini adalah gambar dari citra 1. Selanjutnya adalah gambar dari citra 2. Dan yang terakhir adalah gambar pada citra 3. 2. Membuat kurva log magnitude 2 versus log frekuensi. Jika suatu citra berkelakuan sebagai fraktal, maka kurva log magnitude 2 versus log frekuensi akan menghasilkan bentuk yang linier, seperti pada gambar 3. Menentukan nilai kemiringan atau slope dari plot kurva log magnitude 2 versus log frekuensi dengan menggunakan regresi linier untuk permukaan 2 dimensi. Nilai dimensi D dihubungkan dengan nilai slope beta dengan persamaan 2. Hasilnya rata-rata dimensi citra terlihat pada tabel nomor 2. Jika kurva log magnitude 2 versus log frekuensi diperpanjang akan memotong sumbu Y. Nilai dari titik perpotongan tersebut disebut intercept, yang menunjukkan nilai kontras densitas sebuah citra. Nilai rata-rata intercept ini dapat dilihat pada tabel 2. Dan plot kurva log atau magnitude C frekuensi dapat dievaluasi sebagai fungsi arah dengan menggunakan sumber titik di dalam irisan aktif. Di dalam mengikuti transformasi digital, melakukan list square yang cocok untuk lidik data yang menyediakan ukuran
citra dua dimensi isotropik memiliki rose plot yang berbentuk melingkar, sedangkan citra anisotropik memiliki variasi pola yang tidak membentuk lingkaran. Kesimpulan dari hasil